Di bawah tatapan ribuan pasang mata, Huojen bangkit dengan susah payah. Meski pakaiannya terkoyak dan nafasnya memburu, perlindungan tubuh emas nirvana menyelamatkannya dari cedera fatal, hanya harga dirinya yang hancur lebur. Ia menatap Lindong dengan nyalang, wajahnya terdistorsi oleh amarah karena diperlakukan bak barang rongsokan. Namun, Lindong justru menanggapi tatapan memburu itu dengan senyum ringan dan gestur meremehkan, seolah membanting musuhnya hanyalah kebiasaan iseng saat tangannya gatal. Provokasi jenaka ini kontan membuat Ing Huan-Huan serta murid sekte Dao lainnya harus mati-matian menahan tawa mereka atas situasi konyol tersebut. Provokasi Lindong sukses menampar ego Huojen, memaksanya menelan kembali kesombongan dan mengubah amarah menjadi fokus tempur yang mematikan. Tanpa membuang waktu, Huojen meledakkan kekuatan puncak tahap 8 Yuan Nirvana. Kulitnya berubah warna menjadi kuning tua sekeras batu karang saat ia mengaktifkan tubuh gunung iblis tebing besar, sementara energinya memadat membentuk tombak kuning raksasa di genggamannya. Murid sekte Dao menahan nafas melihat perubahan drastis ini. Huojen kini bertarung dengan niat membunuh penuh. Dalam sekejap mata, ia melesat ke sisi kiri Lindong dan menghujamkan tombaknya langsung ke arah jantung. Namun serangan fatal itu disambut oleh pendar cahaya hijau di dada Lindong yang seketika memadat menjadi sisik pelindung yang kokoh. Serangan tombak itu gagal menembus pertahanan Lindong, justru memicu serangan balik berupa hujan sisik hijau yang mematikan. Huojen yang kini lebih waspada, dengan cekatan menangkis serbuan itu menggunakan perisai cahaya tombak sebelum kembali menerjang dengan kecepatan kilat. Menghadapi keganasan itu, Lindong memanggil kekuatan penuhnya. Desolate Force meledak dari tubuhnya, membentuk bilah pedang kuno berukuran raksasa yang memancarkan aura penghancuran. Pemandangan Desolate Blood yang begitu besar dan murni itu membuat penonton terhenyak dalam keheningan, menyadari bahwa penguasaan energi Desolate Lindong telah melampaui akal sehat mereka. Tanpa peringatan, Desolate Blade raksasa itu menebas ke bawah, membelah udara hingga meninggalkan jejak kehampaan. Terkejut dengan kekuatan serangan Lindong, Huojen tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh energinya. Tombaknya membesar dan bersinar menyilaukan saat ia menyongsong tebasan itu. Benturan keras tak terelakkan, menciptakan gelombang kejut yang melempar Huojen mundur belasan langkah dengan tangan mati rasa. Namun, mimpi buruknya belum berakhir. Dalam sekejap mata, Lindong telah menerjang masuk. Lengan pemuda itu kini telah tertransformasi menjadi lengan naga hijau bersisik yang memancarkan aura mengerikan. Dengan senyum dingin, Lindong melepaskan badai pukulan yang menutup seluruh jalur pelarian Huojen. Pukulan demi pukulan yang dilancarkan Lindong mendarat telak, menembus pertahanan fisik Huojen hingga rasa sakit menjalar ke sumsum tulangnya. Meski Huojen berusaha membalas, tubuh Lindong terbukti jauh lebih keras dan tangguh, membuat keputusasaan mulai membayangi mata murid gua tebing besar itu. Sadar ia kalah dalam adu fisik, Huojen mengambil langkah drastis. Ia menyemburkan darah esensi dari mulutnya ke telapak tangan, membentuk segel rumit untuk memanggil kartu asnya. Seketika, sebuah gunung raksasa setinggi 1000 kaki bermanifestasi di udara, dipenuhi gua-gua misterius yang memancarkan tekanan mengerikan. Para murid sekte Dao memucat, mengenali teknik itu sebagai kitab suci gua tebing besar, dan berusaha memperingatkan Lindong. Namun, peringatan itu terlambat. Dengan seringai ganas, Huojen membalikan telapak tangan, menjatuhkan gunung raksasa itu tepat di atas Lindong dengan momentum yang mengguncang bumi. Gunung raksasa itu menghujam dari langit layaknya meteor, memancarkan pilar-pilar cahaya yang dengan cepat menjalin formasi pengunci tepat di sekeliling Lindong. Tekanan energi yang dihasilkan begitu dahsyat hingga tanah di bawahnya retak dan hancur bahkan sebelum benturan fisik terjadi. Melihat skala kehancuran itu, murid-murid sekte Dao mundur dengan wajah pucat. Mereka sadar bahwa tekanan itu saja sudah cukup untuk melumpuhkan mereka jika berada di posisi Lindong. Moling dan Ing Huan-Huan mengamati dengan campuran rasa waspada dan antisipasi. Meski Moling berharap dapat menyaksikan kitab suci penghancuran besar yang legendaris, Ing Huan-Huan yakin Lindong belum terdesak cukup jauh untuk mengeluarkan kartu as utamanya itu. Di tengah pusaran energi mematikan tersebut, Lindong menengadah dengan tenang. Matanya terkunci pada susunan cahaya yang menekannya, mengakui dalam hati bahwa teknik kitab suci gua tebing besar ini memang memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Menghadapi array cahaya gunung yang menerjang cepat, Lindong tidak menunjukkan kepanikan, melainkan senyum penuh antusiasme. Ia segera melepaskan Yuan Power yang dahsyat hingga ruang di atasnya beriak dan membelah, menciptakan kekosongan gelap beraura kuno. Berniat menguji kekuatan penuh dari tangan surgawi penjara Desolate besar yang diperkuat kitab suci penghancuran besar, Lindong mengepalkan tangannya. Dari kegelapan itu, muncul sosok cahaya megah, manifestasi avatar Kaisar Desolate Agung. Kemunculan sosok ini membuat Chen Zhen dan Wu Dao terkesima. Mereka menyadari bahwa Lindong telah mencapai tingkat penguasaan mengerikan yang mampu memanggil bayangan pencipta seni bela diri tersebut. Seirama dengan gerakan Lindong yang mencengkram ke atas, sosok cahaya raksasa itu pun mengelurkan tangannya, siap menahan dan menghancurkan array gunung yang menekan mereka.
Gerakan sosok cahaya itu tampak ringan, namun dampaknya memicu tekanan udara yang dahsyat hingga menciptakan tangan kuno raksasa di atas kepala Lindong. Tangan yang dipenuhi guratan simbol misterius itu langsung menghantam susunan cahaya gunung yang menindihnya, memicu ledakan energi liar hingga mendistorsi ruang sekitarnya. Di tengah kebuntuan itu, tatapan Lindong menajam. Seolah merespon kehendak tuannya, avatar kuno tersebut memancarkan aura purba dan mengepalkan tangannya di udara. Cengkeraman itu seketika membuat susunan gunung retak hebat. Hao Zhen yang panik berusaha mati-matian menyalurkan Yuan Power untuk menahannya, namun perlawanannya sia-sia di hadapan kekuatan mutlak tersebut. Hanya dengan satu hentakan kekuatan terakhir dari Lindong, tangan raksasa itu meremukkan gunung cahaya hingga meredak menjadi serpihan. Dampak balik serangan itu seketika menghantam Hao Zhen, membuatnya memuntahkan darah segar dan terpaksa mundur dengan luka dalam serius. Tanpa memberi jeda, Lindong melesat menembus sisa ledakan dalam balutan cahaya hijau. Serangan tombak Hao Zhen yang panik dengan mudah dihindari, dan sebagai balasannya, Lindong mengayunkan batang pohon hitam Yuan abadi yang sekeras logam. Hantamannya telak, mengirim Hao Zhen terpelanting hantam tanah disertai muntahan darah. Namun saat Lindong mendarat, Hao Zhen yang tampak menyerah justru melancarkan serangan licik ke arah tenggorokan. Niat membunuh seketika meledak dari Lindong. Ia menangkis serangan itu dan tanpa ragu mengayunkan batang pohonnya kembali, kali ini untuk menghabisi nyawa lawan. Sebelum hantaman fatal itu mendarat, seorang tetua dari Gua Tebing Besar, Penatua Zeng, tiba-tiba mengintervensi untuk menangkis serangan Lindong dan balik menyerang. Namun upaya tetua itu segera dipatahkan oleh Chen Zhen yang muncul seketika untuk melindungi murid Sekte Dao dari campur tangan pihak luar. Intervensi mendadak para tetua menciptakan ketegangan baru di arena. Chen Zhen dengan tegas berdiri melindungi Lindong, menangkis tuduhan kekejaman yang dilontarkan oleh tetua Gua Tebing Besar dengan argumen telak mengenai serangan curang yang dilakukan Hao Zhen. Menyadari posisinya yang kurang menguntungkan di wilayah Sekte Dao yang jauh lebih kuat, tetua tamu itu terpaksa menelan amarah dan harga dirinya. Dengan enggan, ia mengakui kekalahan dan melontarkan janji tantangan di masa depan sebagai formalitas belaka. Ia pun segera membawa rombongannya pergi dengan rasa malu, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan arogansi tinggi yang mereka tunjukkan saat baru tiba. Kepergian lawan disambut sorai-sorai membahana dari murid Sekte Dao yang mengeluh-ngeluh Lindong. Chen Zhen tak dapat menyembunyikan kepuasannya. Ia memuji Lindong karena berhasil menyelamatkan reputasi sekte dari taktik oportunis Gua Tebing Besar yang sengaja datang saat para murid elit sedang menjalani pengasingan latihan. Pembicaraan kemudian beralih ke kompetisi haula yang semakin mendekat. Chen Zhen mengingatkan bahwa dengan dikuasainya kitab suci penghancuran besar, Haula Sunyi sekarang menaruh harapan besar di pundak Lindong untuk mengembalikan kejayaan mereka. Meskipun Lindong menanggapi tekanan itu dengan sikap santai, ia menyadari tantangan berat melawan para senior seperti Xiao Xiao dan berjanji akan memberikan performanya terbaik. Chen Zhen dan Wu Dao pun meninggalkan arena dengan langkah bangga, puas karena murid Haula Sunyi mereka berhasil memberi pelajaran pada pihak lawan. Sepeninggal para tetua, antusiasme murid Sekte Dao meledak hingga mengurumuni Lindong dengan tatapan penuh kekaguman. Di tengah kerumunan itu, Ying Huang menghampiri untuk menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung. Gadis itu menyadari bahwa tanpa intervensi Lindong, ia harus menghadapi risiko pertarungan yang berat dengan peluang menang yang tipis, yang bisa saja berakhir dengan mencoreng reputasi sekte. Meskipun Lindong menanggapi rasa terima kasih itu dengan alasan kewajiban sesama murid, Ying Huang tampak mengharapkan jawaban yang lebih personal. Namun, ia segera mengalihkan fokus dengan memberikan bocoran penting. Para pesaing utama dari aula lain, King Ye dan Muli, tengah berupaya menerobos ke tahap 9 Yuan Nirwana. Hal ini tentu akan menjadi hambatan besar bagi ambisi Lindong di kompetisi mendatang. Setelah menyampaikan peringatan tersebut, Ying Huang berlalu dengan gaya khasnya yang bebas, meninggalkan Lindong yang kemudian undur diri bersama Moling. Kabar kemenangan Lindong atas Gua Tebing Besar menyebar dengan cepat, memicu gurambang euforia di seluruh Sekte Dao. Para murid merasa lega dan bangga karena arogansi para penantang akhirnya berhasil dipatahkan. Intervensi heroik Lindong tidak hanya membalikkan keadaan, tetapi juga melambungkan reputasinya hingga kini dipandang setara dengan para senior elit seperti Ying Xiao, Ye King, dan Muli. Tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai murid baru yang kurang pengalaman. Lindong telah membuktikan diri dan mengukuhkan posisinya di sekte melalui kekuatan murni. Seiring berjalannya waktu, rutinitas kembali normal, namun atmosfer di seluruh sekte kian memanas penuh antisipasi menyambut ajang terbesar tahunan, kompetisi aula yang semakin dekat.
Dari atas batu yang menghadap pelataran latihan Sekte Dao, pikiran Lindong melayang jauh ke Kekaisaran Yan besar. Kerinduannya pada ayah dan adiknya, King Tan, membuahkan senyum lembut di wajahnya. Namun, lamunan nostalgia itu segera buyar oleh kedatangan Ying Huang yang tampak mempesona di bawah bias sinar matahari. Gadis itu awalnya berniat menggoda Lindong yang tengah melamun, namun situasi berbalik ketika Lindong justru mengungkit masalah taruhan yang belum tuntas di antara mereka. Ying Huang sempat berusaha menghindar dan mundur, namun akhirnya dengan wajah merona, ia berhasil memberanikan diri untuk melunasi janji taruhannya. Wajahnya kian merona karena malu, terutama saat menyadari tatapan jahil Lindong yang perlahan menelusuri sosoknya dengan santai. Ying Huang yang cerdik mematahkan godaan Lindong dengan memamerkan jimat giok yang mampu mentransmisikan suara langsung kepada ayahnya, sang master sekte. Menyadari risiko menyinggung salah satu ahli terkuat di wilayah Suan Timur, Lindong terpaksa menelan kembali kata-katanya dan mengakui kekalahan dalam adu mental tersebut, membiarkan gadis itu menikmati kemenangan kecilnya. Namun, untuk melunasi janji taruhannya, Ying Huang kemudian duduk di sisi Lindong dan memunculkan sitar zamuraknya. Ia menawarkan sebuah lagu sebagai bayaran, sebuah keistimewaan langka yang biasanya hanya dinikmati oleh keluarganya. Saat jemarinya mulai memetik dawai, alunan musik surgawi mengalun lembut. Berkat penguasaan teknik gelombang suaranya, permainan sitar tersebut memiliki resonansi magis yang mampu menembus perlahan hingga menyentuh relung jiwa terdalam pendengarnya. Di bawah pengaruh alunan sitar yang membuai, kewaspadaan abadi Lindong akhirnya luluh. Ia jatuh ke dalam tidur lelap tanpa pertahanan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, diawasi oleh tatapan lembut Ying Huang yang menyadari betapa jarangnya pemuda itu bisa merasa aman. Saat bertelur dengan tubuh yang terasa segar, Lindong merekam pemandangan indah di hadapannya, gunung, batu hijau, dan gadis bersitar itu sebagai kenangan abadi di lubuk hatinya. Ying Huang pun menyiratkan bahwa sihir musiknya hanya mampu bekerja karena Lindong sepenuhnya percaya dan tidak membangun dinding pertahanan terhadapnya. Namun, kedamaian itu berumur pendek. Baru saja Ying Huang beranjak bangkit, keributan dari pelataran bawah menarik perhatiannya. Wajah cerianya seketika berubah muram dan penuh kekhawatiran. Sebuah perubahan drastis yang langsung memancing Lindong untuk ikut menoleh ke sumber gangguan tersebut. Kehebohan melanda ribuan murid di platform saat sosok berjubah abu-abu menaiki tangga batu. Penampilannya mencolok, rambut panjang berantakan, mata suram yang memancarkan kematian, dan sebuah pedang hitam raksasa setinggi 3 meter di punggungnya yang menebarkan aura mengerikan. Bagi Lindong, pria ini memancarkan bahaya murni, seperti serigala veteran yang haus darah, bahkan melebihi intimidasi yang dimiliki Ying Xiaoxiao. Ying Huan dengan ekspresi muram mengungkap identitas sosok itu sebagai Wang Yan, murid senior tertua dari Aula Langit. Wang Yan memikul beban tragedi masa lalu yang kelam. Ia adalah adik kandung dari murid senior wanita yang dibunuh oleh Gerbang Yuan. Peristiwa itu menghancurkan jiwanya dan mengubah kepribadiannya secara drastis. Dikuasai oleh dendam, Wang Yan bahkan pernah nekat memaki master sekte di depan umum karena dianggap pengecut lantaran menahan serangan balasan demi keselamatan sekte. Wang Yan menghabiskan tahun-tahun pelariannya dengan meneror Gerbang Yuan, menjadikannya buronan kelas kakap yang jauh lebih mematikan daripada Yao Ling. Ia kembali ke sekte Dao dengan ambisi tunggal, memenangkan kompetisi aula untuk mendapatkan hak komando dalam kompetisi antar sekte. Namun, motif dibaliknya sangat mengerikan. Lindong dan Ying Huan menyadari bahwa Wang Yan berniat menggunakan kekuatan seluruh murid sekte sebagai alat untuk melancarkan perang balas dendam pribadinya terhadap Gerbang Yuan. Hal ini memicu kekhawatiran mendalam pada Ying Huan yang tahu bahwa kepemimpinan Wang Yan yang didasari kebencian hanya akan menuntun rekan-rekan seperguruan mereka menuju kematian yang tak terelakkan. Lindong mendampingi Ying Huan yang cemas untuk menemui Wang Yan di tengah kerumunan murid yang mendadak hening dan memisahkan diri karena takut. Wang Yan berjalan melewati mereka dengan acuh tak acuh, namun langkahnya terhenti saat melihat Ying Huan. Meskipun mengenali adiknya dan berniat memuji pertumbuhannya, wajah Wang Yan tetap kaku dan tanpa emosi. Upayanya untuk berinteraksi terasa canggung dan menyakitkan, hanya menghasilkan suara kasar yang kontras dengan reuni saudara yang seharusnya hangat, menandakan betapa dalamnya trauma yang telah mengubah kepribadiannya. Hati Ying Huan terasa perih saat menatap wajah Wang Yan yang kini acak-acakan dan banyak bekas luka. Sulit baginya menerima bahwa sosok suram di hadapannya adalah senior yang dulu bersinar terang layaknya matahari. Meski ia mencoba menyambut kepulangan itu dengan senyum hangat, Wang Yan menanggapinya dingin dan langsung pada inti tujuannya. Ia kembali untuk kompetisi aula dan memperingatkan agar Ying Xiaoxiao bersiap menghadapi kekejamannya tanpa belas kasihan.
Sebuah momen hening yang menyakitkan terjadi ketika Wang Yan hendak menepuk bahu Huan Huan, namun ia menarik kembali tangannya di detik terakhir seolah enggan menyentuh masa lalunya yang luguh, lalu berlalu begitu saja. Meninggalkan Ying Huan Huan yang menahan tangis dengan mata memerah, Lindong akhirnya menghela nafas panjang dan melangkah maju, menghadang jalan sang senior menghalangi langkahnya dengan tatapan tajam. Pertemuan antara Wang Yan dan Lindong menciptakan keheningan yang mencekam. Wang Yan mencoba menekan Lindong menggunakan aura ganas yang ia dapatkan dari tumpukan mayat selama bertahun-tahun menjadi buronan. Tekanan tersebut begitu mengerikan hingga membuat murid senior lainnya merasa terancam. Namun Lindong menghadapi aura mematikan itu dengan mata tak berkedip. Lindong menyadari bahwa Wang Yan adalah lawan yang sangat berbahaya, namun ia sendiri memiliki pengalaman bertahan hidup yang tak kalah pahit. Benturan dua tekad kuat ini membuktikan bahwa Lindong memiliki kedalaman mental yang setara dengan sang senior. Di tengah atmosfer yang haus darah itu, Lindong tetap berdiri kokoh sebagai satu-satunya orang yang mampu menahan intimidasi Wang Yan tanpa bergeming. Lindong tetap berdiri kokoh tak tergoyahkan, membalas tatapan tajam Wang Yan dengan ketenangan yang dalam. Ketegangan itu hampir mencapai puncaknya sebelum Ying Huan Huan segera menengahi dan memperkenalkan Lindong sebagai murid baru yang baru bergabung kurang dari 1 tahun. Mendengar nama tersebut, Wang Yan sedikit terkegun. Ia teringat sosok yang berhasil menumbangkan Yao Ling, penjahat yang dulu sempat lolos dari pengejarannya sendiri. Meski mengakui kemampuan Lindong, Wang Yan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusannya untuk membalas dendam. Lindong dengan berani menyebut tindakan itu sebagai bentuk keegoisan, mengabaikan isyarat peringatan dari Ying Huan Huan. Dengan tatapan dingin, Wang Yan menyatakan bahwa ia siap menebus dosa terhadap sekte dengan nyawanya sendiri, asalkan hasrat balas dendamnya terpenuhi. Menyadari bahwa kebencian telah merusak pikiran seniornya, Lindong hanya bisa mengerutkan dahi saat Wang Yan memberikan tantangan terakhir. Siapapun yang ingin menghentikannya harus mengalahkannya dalam pertarungan tanpa belas kasihan.